Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ala bi ni'matil iman wa hadana ala bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Tetapi kita masih merasakan kenikmatannya, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga kita bisa merasakan bulan suci Ramadan pada siang hari ini. Salawat disertakan salam tetap tercurahkan baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita, yang telah membawa umat Islam dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang yang saat ini kita masih rasakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bersama hadirin bahwa kenikmatan yang paling indah itu yakni nikmat keimanan, dan tidak ada satupun manusia yang mampu memastikan keimanan kita sehingga maut menjemput. Rasulullah sendiri yang pernah mengatakan bahwa iman akan senantiasa pasang dan surut. Oleh karena itu, marilah kita menjaga keimanan kita, merawat keimanan kita, agar keimanan kita terhindar dari godaan syaitan, dan insya Allah kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang bertema pentingnya menjaga keimanan dengan menjalankan dua komitmen. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor lingkungan memberikan pengaruh terhadap keadaan iman seseorang. Menjaga keimanan akan terasa semakin sulit apabila kita hidup di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasas qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun. Dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran surah Al-Hadid ayat 16. Menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid dalam tafsirnya,
Ayat ini menceritakan tentang jauhnya seseorang dari keimanan dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga keimanan yang ada di hati mereka menjadi melemah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu menjadi kebiasaan para ulama zaman dahulu adalah mereka saling meningkatkan keimanan. Mereka saling mengajak satu sama lain untuk menghadiri majelis ilmu. Majelis yang berisi tentang adanya tanggung jawab sebagai seorang hamba, dan adanya hari pembalasan dan nasihat untuk meningkatkan keimanan kita. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah pertanyaan, lalu bagaimana kita harus menghadapi kemaksiatan untuk menjaga keimanan kita? Begini para hadirin, marilah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar keimanan kita semakin meningkat dan kita akan terhindar dari kemaksiatan. Karena salah satu faktornya yang membuat keimanan kita menurun yaitu maksiat. Jadi kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua komitmen yang kita bisa melaksanakan untuk meningkatkan keimanan, yaitu komitmen yang pertama, senantiasa kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala akan membentuk karakter yang tangguh, sehingga iman pun akan menjadi tangguh. Tetapi mustahil bagi orang yang malas untuk melaksanakan amal kebaikan yang tidak memiliki keteguhan iman. Oleh karena itu, Rasulullah selalu mengerjakan amal kebaikan secara terus-menerus walaupun itu amalan kecil. Begitupun para sahabatnya. Dia mencontohi Rasulullah dalam beramal. Jadi, kita sebagai umat Islam, marilah kita senantiasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen yang kedua yaitu senantiasa kita membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, kitab bagi kaum muslimin yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga ini adalah tali penghubung yang sangat kuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Al-Quran dijadikan sebagai media keimanan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Al-Quran menanamkan keimanan dalam jiwa seseorang. Dengan Al-Quran, hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala akan semakin kuat. Yang kedua, Al-Quran berisi nilai-nilai yang dijamin kebenaran dan kemurniannya sampai hari kiamat. Yang ketiga, tidaklah Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran kecuali sebagai penentar hati, penyejuk jiwa, dan benteng dari berbagai hampasan fitnah. Yang keempat, berdoa agar kita tetap berada dalam keimanan. Rasulullah mengajarkan doanya yang berbunyi, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di dalam agama. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa ini, marilah kita teguhkan hati kita di dalam agama
agar keimanan kita semakin meningkat dan kita akan terhindar dari godaan syaitan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup ceramah saya pada siang hari ini, saya mengajak hadirin untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan. Karena keimanan ini sangat penting bagi kita. Jika keimanan kita rusak, maka rusak pula jiwa kita. Jadi, marilah kita meningkatkan keimanan dengan menjalankan dua komitmen. Yang pertama, komitmen menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Komitmen yang kedua, senantiasa kita membaca Al-Qur'an. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena kita manusia ini yang tidak terlepas dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.